Baik, semangat pagi mitra-mitra sahabat-sahabat agro. Tema kali ini tentang membahas ya, kita akan membahas tips mencegah jeruk pecah di pohon. Nah, sahabat-sahabat agro, barangkali ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho dan saya mengawal produk-produk agro pada PT Natura Nusantara. Ya, dan hari ini kita membahas tentang jeruk yang pecah di pohon. Apakah penyebabnya atau faktor-faktor penyebabnya? Yang pertama adalah perubahan yang ekstrim ya, kadar air di dalam tanah atau kelembaban tanah ya. Perubahan ekstrim kadar air tanah ya. Kemudian perubahan ekstrim suhu dan kelembapan ini juga sangat berpengaruh. Yang berikutnya, yang paling sering umum adalah tanaman kekurangan unsur K, kalium, serta kalsium atau Ca. Yang berikutnya adalah varietasnya yang memang ada beberapa jenis varietas buah yang memang sering pecah karena memang genetik ya. Kemudian beban buah atau buah terlalu lebat. Yang berikutnya adalah serangan hama dan penyakit. Nah, ini kita bahas satu persatu ya teman-teman mitra-mitra. Dan sahabat-sahabat agro, bagaimana langkah mengatasi jeruk ini pecah ya, atau pecah buah jeruk? Yang pertama adalah kita dalam menanam di awal tanam, pada saat kita memulai menanam ya teman-teman sahabat-sahabat agro, yang perlu diperhatikan adalah kita kalau menanam harus membuat lubang tanam yang cukup dalam pada kondisi di lahan yang kering. Ya, artinya apa? Ini harus segera dibuat lebih gede, lebih besar supaya kita bisa menambahkan bahan-bahan tambahan seperti pupuk kandang ataupun kompos ataupun bahan-bahan yang bisa ditambahkan supaya perakarannya bisa mengikat ya tanah ataupun melekat pada tanah yang tempat dia untuk bertahan hidup dan tumbuh dan berkembang. Ya, bisa kita tanamkan pupuk kandang ataupun pupuk dasar dan lain sebagainya di sini. Ya. Nah, artinya apa kalau kita sudah cangkul seperti ini? Artinya medianya untuk berkembang akar tadi sudah kita persiapkan dari sejak awal. Ya. Kemudian step yang kedua adalah terkadang tanaman jeruk ini ya, masalah pengairan ini menjadi hal yang penting karena apa? Kekurangan air dia mengalami stres, kebanyakan air juga mengalami stres ya. Pecah ini bisa karena faktor karena air kekurangan ataupun kelebihan. Oleh karena itu ya drainase ya itu perlu dijaga. Ada dengan metode genangan kalau kita menyiram seperti ini ya, tetapi ini memang membutuhkan banyak air ya. Memang kita tenaga mungkin tidak banyak, tetapi air yang kita butuhkan banyak. Sementara kalau itu dari daerah yang susah air, maka ini akan menjadi perhatian ya. Kemudian dengan cara metode sprinkle ya, ini kalau kita punya dana yang cukup bagus, cukup baik ya, cukup untuk membeli sprinkle, maka kita bisa gunakan dengan metode sprinkle atau membuat dengan cara sprinkle kecil, yaitu metode piringan ya. Ini juga kita bisa lakukan dengan cara yang manual, artinya dengan kita siram secara manual ya, jadi dengan ember ataupun dengan alat-alat yang lain. Kemudian metode baris ini yang sering umum digunakan adalah metode baris itu baris yang kecil seperti ini ya pada gambar, ataupun metode baris yang seperti ini juga pada gambar ya. Jadi memang kita membuat suatu barisan-barisan ataupun galengan-galengan yang khusus atau drainase yang khusus di antara barisan-barisan tanaman jeruk untuk mengatur pengairannya. Jadi dalam kondisi kurang air, maka ini bisa dialiri air. Kalau terlalu banyak air, maka salurannya bisa ditutup supaya airnya tetap terjaga di dalam tanah serta menjaga suhu dan kelembapan di dalam tanah. Nah, step yang ketiga adalah perlu menambahkan bahan organik ya, dengan pupuk kandang, dengan kompos dan lain sebagainya ya di dalam batang, ataupun dengan menggunakan dengan teknologi NASA ini ya, kita punya Organindo ya, organ granul modern, ataupun kita juga menggunakan dengan Super NASA, ini bisa kita lakukan. Namun sebelumnya tanah di sekitar tanaman jeruk ini kita bumbun dulu, kita naikkan, baru kemudian kita tabur, kita sisipkan pupuk Organindo tadi ya,
atau dengan SPR tadi kita sisipkan baru kemudian kita siram ya. Bisa juga kita tambahkan dengan power nutrisi ini untuk membantu supaya pembuahan akan menjadi lebih baik, maka kita bisa tambahkan power nutrisi ya, kurang lebih sekitar 25 hingga 35 gram per tanamannya untuk usia produktif tanaman jeruk. Nah, untuk penyemprotannya ini bisa kita tambahkan dengan Pyosenasa dan hormonik ya, atau mungkin kita juga bisa menggunakan dengan free top ya. Ini sama-sama yang menggunakan untuk semprot. Jadi free top ini khusus untuk tanaman buah juga ya, seperti penggunaan pada power nutrisi. Ya, ini bisa salah satu kita gunakan dengan power nutrisi di dalam tanah, kita tebarkan dan kita sisipkan, atau dengan kita semprot dengan menggunakan free top ya, seperti itu. Nah, sahabat-sahabat mitra-mitra agro ya, tadi kita sampaikan bahwa pecah buah jeruk itu karena kekurangan unsur K dan unsur Ca ya, kekurangan kalium dan kekurangan kalsium. Ini fungsi-fungsi K dan Ca ini bisa kita lihat di sini. Pada fungsi K meningkatkan kualitas panen, meningkatkan daya tahan, transportasi fotosintesa, meningkatkan pertumbuhan akar, mengatur status air dan toleransi kekeringan, serta memperkuat dan memperkokoh tanaman. Ini adalah fungsi daripada K. Sementara fungsi daripada Ca atau kalsium adalah pembentukan dinding sel, meningkatkan kualitas panen, mendorong pembentukan akar lebih dini, retensi buah di pohon, mengatur translokasi karbohidrat, kemasaman, dan permeabilitas sel. Nah, ini dua-duanya ini mohon diperhatikan untuk tidak terjadi kekurangan dua unsur ini, yaitu K dan Ca. K dan Ca ini tersedia kalau jembatannya itu ada. Jembatan itu apa? Jembatannya adalah pupuk yang lain, yaitu adanya pupuk P dan adanya pupuk B. Ya, ini adalah jembatan pupuk supaya pupuk K dan pupuk Ca itu masuk ke dalam tanaman. Ya, jadi pupuk P ini membantu produksi dan transportasi gula, lemak, serta protein, berperan penting dalam fotosintesa, penting untuk pertumbuhan akar dan tumbuhan, dan diperlukan untuk fungsi normal membran sel. Sementara B atau boron ini meningkatkan mobilitas gula dan Ca, produksi asam nukleat dan hormon, mempertahankan integritas struktural membran tanaman, berperan dalam proses penyerbukan pembungaan ya, buah, bunga, dan biji. Nah, ini adalah fungsi daripada boron, yang artinya adalah dua pupuk ini juga dibutuhkan untuk membantu dua pupuk yang lain untuk masuk. Jadi P dan K ini tersedia terlebih dahulu, baru kemudian K dan Ca-nya baru bisa masuk. Ya, jadi kalau K hanya K dan Ca saja, ya kalau tidak ada jembatan P dan B ini cukup, maka nanti K dan Ca-nya juga tidak masuk secara optimal. Nah, K yang tinggi itu apa? Yang pertama adalah KCl, kalium klorida, kalium nitrat, KNO3, ataupun kalium sulfat atau ZK. Ya, merek-merek di pasaran juga ada. Ini adalah sebagian contoh aja yang sudah ada di pasaran ya. Atau NPK dengan P dan K-nya yang lebih tinggi itu juga bisa. Kemudian kandungan Ca yang tinggi seperti apa? Nah, banyak sekali ada yang di luar sana, ada dolomit, ada ultrasol, pupuk cantik, dan macam-macam yang ada di pasaran sana. Ya, carilah yang ada Ca atau Ca-nya yang agak tinggi. Ini adalah karate plus boron yang ditambah. Jadi ada Ca, ada B, berarti di sini untuk membantu supaya Ca-nya cepat masuk. Ya, jadi satu pupuk ini membantu untuk dua-duanya saling membantu. Nah, ini adalah dosis pemupukannya. Mungkin ada beberapa yang menggunakan dengan pupuk tunggal ya, ini ada contohnya, dan ada juga yang menggunakan dengan pupuk majemuk ya. Dosisnya juga sedikit agak ditambah ya, sekitar 10%. Penggunaan teknologi NASA pada umur 0 sampai 2 tahun ya, di awal tanam kita bisa menggunakan dengan dolomit ataupun kotoran hewan ya. Ini kondisional saja, dan kotoran hewan ini yang sudah lama ya, sudah difermentasi misalnya begitu. Nah, kemudian penyemprotannya dengan Pyosenasa dan hormon ini bisa disemprotkan 7 hingga 10 hari ya, setahun bisa kita gunakan. Setahun kita bisa untuk supernasanya 25 gram per tanaman,
dan setahun diberikan 3 kali. Ya ini untuk umur kurang lebih 2 sampai 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 2 tahun. Kemudian setelah 3 sampai 5 tahun maka penyemprotannya dosisnya kita tambah menjadi 4 tutup campuran, yaitu POC-NASA dan hormon kita campur terlebih dahulu, baru kemudian campuran tadi kita ambil 4 tutup per tangki, baru kita semprotkan ini 10 sampai 15 hari sekali, dan kemudian power nutrisi diberikan di umur ini ya 3 sampai 5 tahun ya 25 gram per tanaman. Ya ini setahun 2 sampai 3 kali. Lihat kondisi mineral daripada tanamannya. Nah di atas 5 tahun yaitu 6 tahun maka POC-NASA bisa disemprotkan 5 tutup campuran ditambah dengan power nutrisi 35 gram per tanamannya. Ya. Nah sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ini tadi adalah produk NASA, teknologi NASA yang digunakan yang untuk membantu menjadi jembatan-jembatan pupuk tadi supaya bisa masuk. Kemudian step yang berikutnya atau penjarangan buah yaitu membuang buah-buah yang kecil. Jadi yang kita silang-silang di sini itu dibuang saja karena ukurannya lebih kecil daripada yang lain. Jadi kita tidak kepingin buah-buah yang lain itu pecah karena ya jumlahnya terlalu banyak. Kemudian kulit buah menjadi tebal sehingga kalau kita buang maka kemungkinan besar maka jeruk-jeruk yang besar ini akan menjadi lebih tebal dan lebih tahan terhadap kemungkinan pecah buah. Jadi kita kurangi buah-buah jeruk yang kecil-kecil ini. Kemudian anjuran pemangkasan, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, kita anjurkan pemangkasan ya. Pertama pada tahun pertama bibit okulasi tidak perlu dipangkas kecuali menghilangkan tunas yang tumbuh pada batang. Ya, jadi di batang tidak perlu ada tunas. Waktu pembentukan pohon berlangsung kurang lebih selama 3 sampai 4 tahun. Tunas air atau tunas liar dihilangkan agar tidak mengganggu pertumbuhan bagian tanaman lain yang diharapkan. Ya, jadi ada tunas di bagian batang yang tidak diperlukan sebaiknya dihilangkan. Kemudian mempersiapkan percabangan yang baik, dipelihara kurang lebih 3 cabang yang seimbang. Cabang terlalu rapat juga perlu dihilangkan ataupun yang menyilang dihilangkan. Pemotongan sebaiknya yang ringan saja, cukup menentukan kerangka pohon tanpa merangsang vegetatif yang berlebihan. Kemudian pemangkasan tahun-tahun sebaliknya menghilangkan tunas air, cabang mati, dan yang tumbuh menyilang atau menghalangi pertumbuhan ranting yang membentuk tajuk. Ya, itu adalah anjurannya seperti itu. Kemudian sahabat-sahabat mitra-mitra agro juga ada yang perlu diperhatikan yaitu luka pangkas yang diameternya lebih dari 1 cm dioles dengan cat penutup luka untuk mencegah terjadinya infeksi. Dan pemangkasan kesehatan meliputi punya tunas yang tumpang tindih, yang layu, yang kurus, yang lemah, dan tunas air sering tumbuh di tengah-tengah tajuk ini juga dihilangkan. Pemangkasan tunas yang terlambat menyebabkan dominasi pertumbuhan yang kuat dan tunas air akan membentuk cabang kipas, lambat berbunga, tapi saat berbunga menghasilkan buah yang bergerombol. Nah ini yang bergerombol ya panen lebih cepat 4 bulan, sedangkan buah yang tunas produktif hanya 1 buah, hijau lebih besar dan umur panen lebih lama. Tunas air akan jatuh dan menutup permukaan tajuk sehingga pohon terlihat lebih ringan, cahaya yang masuk akan terhalang oleh tajuk tadi ya, oleh tunas air tadi. Nah ini langkah-langkah pemangkasan. Yang pertama adalah 1 dibikin 3, kemudian setelah 3 kita ambil yang 3 saja ya teman-teman ya sahabat-sahabat. Di tahun pertama, tahun kedua juga sama, kita ambil dari 3, nanti kita ambil 6 ya, jadi tinggal 6 yang di depannya. Kemudian seterusnya ya, ini adalah cabang-cabang yang berikutnya di tahun yang ketiga ya, jadi tanamannya tetap pendek dan pangkasannya cabang-cabang di samping luar, sebelah luar tidak dipangkas. Nah seperti ini kira-kira ya, yang di bagian dipangkas adalah seperti ini, seperti pada gambar. Ini adalah di tahun yang keempat ya. Kemudian ya ini tahun keempat. Nah, kuncup bunga sudah jelas terbentuk dan pangkas lagi pada cabang-cabang tunas bunga yang paling atas.
Kemudian pengendalian HMPT ya, hama pengendali PT. Yang pertama adalah kita pada saat memupuk ya, glio ini ya pada saat hujan terutama ya, genangan terjadi ya itu kita hindari dengan drainase yang baik. Tetapi pada saat pemberian pupuk ya perlu ditambahkan juga dengan glio ya, dicampurkan dengan supernasa tadi campur dengan glio itu untuk 1 hektar kurang lebih akan memerlukan sekitar 6 sampai 8 kotak glio kita campurkan dengan supernasa, kemudian kita tebar pada bagian bawah untuk masalah jamur. Kemudian untuk BVR dan korin kita semprotkan sekali-sekali, bisa setahun 2 kali ataupun 3 kali untuk membantu ya adanya hama ataupun adanya jamur ataupun bakteri pada bagian atas ini, untuk pencegahan akan lebih baik dengan dibantu ditambahkan pada penyemprotan POC-nasa dan hormonik. Kemudian metilat ya, pada saat tanaman buah ini ya mulai berbunga ya, ini mulailah dipasang metilat untuk anti lalat buah. Jadi dipasang pada pinggir lahan tanaman jeruk untuk anti lalat buahnya kita pasang metilat. Ini 1 hektar hanya memerlukan kurang lebih 2 atau 3 botol. Nah pada saat penyemprotan kita bisa tambahkan dengan aero ya, ini cukup untuk perekat perata pembasah, cukup setengah tutupnya saja untuk per tangki ya, untuk ngirit sekali, setengah tutup per tangki aeronya ini ya. Jadi kita bisa kendalikan dengan beberapa pencegahan dari sejak awal. Untuk lalat buah kita gunakan dengan metilat, untuk jamur di bagian bawah kita gunakan dengan glio dicampur dengan supernasa tadi. Kemudian korin dan BVR ini bisa kita campurkan untuk bakteri serta hama yang bisa kita semprotkan secara berkala ya, tergantung daripada kondisi, terutama pada saat musim hujan atau pergantian musim antara musim kemarau ke musim hujan atau musim hujan ke musim kemarau. Dan kalau ada musim hujan ini sebagai perata pembasahnya bisa tambahkan dengan setengah tutup per tangki aero. Ya, ini untuk membantu untuk mengatasi ya kondisi-kondisi mencegah hama dan penyakit ya. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, demikian tadi cerita kita tentang pecah jeruk di tanaman jeruk ya, pecah buah di tanaman jeruk ya. Untuk hamanya nanti kita bahas tersendiri karena nanti cukup panjang ya. Sekali lagi terima kasih telah melihat channel ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa membantu, dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat teman-teman semua petani-petani jeruk di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Barangkali ada komentar, barangkali ada saran untuk tema-tema berikutnya, silakan isi di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.